membacakan makalah tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Kelompok kami terdiri dari Zainika Devia Yuningtyas, Fitri Wahyu Ramdhani, Raffi Rahmat Hidayat. Kepada pemakalah pertama, Zainika, waktu tempat dipersilakan. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Jadi sebelum kita masuki materi utama nih, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu Ibnu Khaldun. Nah, bulan Ramadan 732 Masehi atau 27 Mei 1332 Masehi. Nah, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Nah, dari namanya ini tuh memiliki makna tersendiri. Jadi Abdurrahman itu adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Apa itu qadhi? Qadhi itu adalah seorang hakim. Nah, selanjutnya dia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ayah dari Ibnu Khaldun adalah keturunan Arab, sedangkan ibunya berdarah campur antara bangsa Barbar dan Spanyol. Dalam karyanya At-Tarikh, Ibnu Khaldun menerangkan tentang dirinya dan garis keturunannya sebagai Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman dan Ibnu Khaldun. Keluarganya berasal dari Hadramaut yaitu Yaman dan silsilahnya sampai kepada salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Wa'il bin Hujr dari kabilah Kindah. Salah seorang cucu Wa'il, Khalid bin Utsman, memasuki daerah Andalusia bersama-sama dengan orang-orang Arab penakluk di awal abad ketiga Hijriah. Nah, kemudian anak cucunya yang membentuk satu keluarga yang besar dengan nama Bani Khaldun. Dari Bani Khaldun inilah Ibnu Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali tinggal di kota Kormunah di Andalusia sebelum kemudian berijak ke kota Sapile. Dari sini kita nih bisa lihat biografinya beliau. Nah, boleh di next. Di sini diperlihatkan bahwa ada beberapa fase. Ada 4 fase. Yang pertama kita akan membahas mengenai fase kelahiran, perkembangan dan studi. Tadi kita sudah membahas mengenai fase kelahirannya. Nah, ya selanjutnya saya akan membahas mengenai fase perkembangan dan studinya. Nah, masa kelahiran Ibnu Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dan permulaan zaman Renaissance di Eropa. Ia hidup ketika dunia Islam berada pada masa kemunduran dan disintegrasi yang ditandai dengan kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah ke tangan pasukan pimpinan Timur Leng. Sedangkan di Afrika Utara yang bersama-sama Andalusia disebut Maghrib. Masa tersebut pada akhir abad 7 Masehi merupakan masa runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun. Pada waktu itu Tunisia menjadi pusat hijrah para ulama Andalusia yang mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan di sana. Kehadiran para ulama tersebut bersamaan waktunya dengan naiknya Abu Al-Hasan menjadi pimpinan daulah Bani Marin pada sekitar tahun 1347 Masehi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun mendapatkan kesempatan belajar dari para ulama di samping dari ayahnya sendiri, yaitu seorang perwira militer dan administrator. Dalam usianya yang muda, Ibnu Khaldun telah menghafalkan Al-Quran dan menguasai beberapa disiplin ilmu Islam seperti tajwid, tafsir, hadis, usul fiqh, tauhid, dan fikih mazhab Maliki. Ibnu Khaldun pergi untuk berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Qusor, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Namun, ketika Ibnu Khaldun berusia 18 tahun, telah terjadi sesuatu peristiwa yang menyebabkan Ibnu Khaldun berhenti belajar. Nah, pada tahun 749,
di sebagian besar belahan dunia timur dan bagian barat yang meliputi negara-negara Islam di Samarkand hingga Maghribi dan Italia, dan sebagian besar negara-negara Eropa dan Andalusia terjangkit wabah penyakit pes. Nah, dari penyakit wabah ini, penyakit pes ini menyebabkan kedua orang tuanya dan beberapa syekh meninggal dunia. Akibatnya penguasa dan para ulama yang masih hidup hijrah ke Maghribi pada tahun 750 Hijriah. Nah, dari situ Ibnu Khaldun akhirnya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan mencoba mengikuti jejak kakeknya terjun ke dunia politik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fase menjadi birokrat dan politisi. Ini fase kedua. Dan pada masa pemerintahan Tafkarin inilah Ibnu Khaldun berhasil menduduki jabatan pertamanya sebagai seorang kitabah al-alama, yaitu penulis kata-kata alhamdulillah dan asyukrillah di antara tulisan basmalah dan surat selanjutnya. Akan tetapi jabatan tersebut tidak lama diduduki karena pada tahun 753 Hijriah Ibnu Tafkarin berhasil ditaklukkan oleh Abu Zaid, penguasa Konstantinopel. Ibnu Khaldun akhirnya dia melarikan diri ke Basra. Jadi di fase kedua ini ada tiga tempat yang bersejarah. Yang pertama itu ada, tadi kita sudah membahas yang ada pada masa pemerintahan Tafkarin dan sekarang ada di kota Basra. Nah, Ibnu Khaldun berusaha bertemu dengan Sultan Bani Marin, dan berusaha menarik kepercayaan Sultan. Pada tahun 795 Hijriah, ia akhirnya diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan setahun kemudian diangkat sebagai kitabah atau sekretaris pribadi Sultan. Akan tetapi karena kemudian dituduh hendak mengkudeta Sultan, ia akhirnya dipenjarakan selama 21 bulan dan baru dibebaskan setelah Sultan wafat. Nah, Ibnu Khaldun kemudian memutuskan untuk pergi ke Granada, Spanyol. Nah, alasannya Ibnu Khaldun pergi ke Granada adalah karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Sultan pada tahun 763 Hijriah atau 1362 Masehi. Nah, di Granada, Ibnu Khaldun diangkat oleh Sultan Baqi Ahmad sebagai duta kerajaan di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang terletak di Sapile. Nah, namun karena hubungannya dengan Sultan kurang harmonis, ia kemudian hengkang ke Bijaya pada tahun 766 Hijriah atau 1364 Masehi. Untuk beberapa saat, Ibnu Khaldun tetap menduduki jabatannya di bawah penguasa baru. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan pergi ke Basra. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase penulisan kitab. Nah, di penulisan kitab ini Ibnu Khaldun menginjakkan kakinya di Tilmisan pada hari raya Idul Fitri 766 Hijriah atau 1374 Masehi. Pada saat itu ia berjanji pada dirinya untuk tidak terjun ke dunia politik lagi. Namun Sultan Abu Hamum berkehendak lain dengan menyerahkan tugas untuk mendatangi kabilah-kabilah di seluruh daerah serta mengajak mereka untuk tunduk kepada pemerintahan Abu Hamum. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mengamati dan mencari tempat yang cocok baginya untuk membaca dan mengarang. Nah, dari situ ada bantuan dari teman-temannya, yaitu dari Bani Quraif. Ibnu Khaldun tinggal di Qolat Ibnu Alamah sampai tahun 780 Hijriah atau 1378 Masehi. Di sanalah ia mengarang kitab Al-Ibar. Nah, kemudian pada tahun 790 Hijriah, Ibnu Khaldun memutuskan untuk kembali ke tanah airnya di Tunisia.
Di sana ia kemudian menelaah kembali dan melakukan beberapa revisi atas isi kitabnya tersebut. Pada tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi, ia kemudian pindah ke Iskandaria, Mesir, dengan maksud menghindari kekacauan dunia politik di Maghribi. Setelah sebulan tinggal di sana, ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Kairo. Nah, masuk ke fase 4, yaitu pengajar, hakim negara, dan wafatnya beliau. Nah, kedatangan Ibnu Khaldun di Kairo disambut hangat oleh penduduknya, terutama di kalangan ulama. Di sana, dengan bertempat di Universitas Al-Azhar, ia membentuk suatu halakoh dan memberikan kuliah hadis dan fikih maliki, serta menerangkan teori-teori kemasyarakatan yang terdapat dalam kitab Muqaddimahnya tersebut. Kemudian, pada tahun 786 Hijriah, ia ditunjuk oleh Raja Mesir kala itu Zahir Barquq sebagai dosen dalam ilmu fikih mazhab Maliki di Madrasah Al-Qohmiyah. Pada tanggal 19 Jumadil Asani 786 Hijriah, Sultan mengangkat Ibnu Khaldun sebagai ketua pengadilan kerajaan menggantikan ketua sebelumnya yang dipecat, yaitu Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Sulaiman Ibnu Khair. Nah, dengan jabatan baru, Ibnu Khaldun berjanji senantiasa meningkatkan wibawa pengadilan dengan memerangi segala bentuk sogok budaya, korupsi, dan manipulasi di lembaga yang dipimpin itu. Pada tahun 787 Hijriah, tepat setahun setelah ia menduduki jabatan sebagai ketua pengadilan kerajaan, ia mengundurkan diri dari jabatannya karena ia sering mendapatkan fitnah, hasutan, dan serangan-serangan yang membuat hatinya tidak tenang, gundah, dan terguncang. Nah, keguncangan jiwanya itu bertambah dengan kematian istri dan anak-anaknya yang tenggelam bersama-sama dengan kapal yang membawa mereka dan harta benda miliknya tatkala merapat ke Iskandaria. Kejadian tragis tersebut sangat memilukan hatinya sehingga membuatnya lesu dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman dan berpikir untuk mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, tak lama kemudian Sultan memintanya untuk menjadi guru di Madrasah Zahriyah Burqiyah dalam ilmu fikih Maliki. Pada tahun 789 Hijriah, atas izin Sultan, Ibnu Khaldun pergi menunaikan ibadah haji dan kembali ke Kairo setahun berikutnya. Pada tahun 791 Hijriah, Sultan memintanya kembali untuk menjadi guru hadis di Madrasah Syargat Mushi, di mana kitab pegangannya menggunakan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Setelah 3 bulan mengajar di sana, ia kembali ditunjuk Sultan untuk mengajar di Khanqa Beybers, sebuah tempat tarekat kalangan sufi. Kedudukan Ibnu Khaldun yang sempat terganggu karena adanya pemberontakan tersebut akhirnya kembali seperti semula. Hanya saja ia kemudian meninggalkan tugasnya di Khanqa Beybers setelah 1 tahun bertugas di sana. Pada pertengahan kedua tahun 801 Hijriah, Ibnu Khaldun kembali diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan setelah 14 tahun disingkirkan dari jabatan tersebut. Pada tahun ini pula, Zahir Barquq wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Nasir Faraj yang kemudian mengukuhkan kembali jabatan Ibnu Khaldun tersebut. Tak lama dari pengukuhan tersebut, atas izin Sultan, ia pergi mengunjungi Baitul Maqdis di Palestina. Dan setelah kepulangannya dari Baitul Maqdis, ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua pengadilan kerajaan. Setelah kembali ke Kairo, ia kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan ketua pengadilan kerajaan dan tetap dalam jabatan itu hingga akhir hayat. Nah, Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi dalam usia 74 tahun menurut perhitungan tahun Masehi atau 76 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Selama 24 tahun menetap di Mesir, ia telah merevisi karya besarnya Al-Ibar. Selain itu juga ia melengkapi pasal-pasal dalam kitab Muqaddimah dan merevisi kitab autobiografinya At-Tabari. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya-karya Ibnu Khaldun. Di sini kita bisa lihat ada 3 yang saya cantumkan, ada 3 kitab karya beliau.
Yang pertama ada Kitab Al-Ibrar. Nah, nama lengkap dari kitab ini adalah Kitab Al-Ibrar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Al-Ayan wa Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa man asyrohum min zawi as-Sultan Al-Akbar. Nah, karya Ibnu Khaldun ini di bidang sejarah terdiri dari 7 jilid yang meliputi 3 buku. Buku yang pertama terdiri dari 1 jilid kitab Al-Muqaddimah yang khusus memuat pembahasan tentang gejala-gejala sosial. Nah, buku yang kedua uraiannya tentang berita-berita mengenai bangsa Arab, generasi dan negara-negara mereka sejak permulaan terciptanya alam ini hingga masa Ibnu Khaldun. Nah, buku ketiganya yang diuraikan sejarah bangsa Barbar, Zanatah, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Maghribi. Yang kedua ada Al-Muqaddimah. Nah, kitab Al-Muqaddimah pada muanya adalah kitab yang ada dalam kitab Al-Ibrar. Akan tetapi karena dipandang penting karya tersebut, maka dari itu dipisahkan dari kitab Al-Ibrar. Dicetak secara terpisah, kitab Muqaddimah ini terdiri dari satu ada kata pengantar. Nah, ini tuh terdiri dari 6 halaman yang menguraikan berbagai kelemahan yang terdapat pada karya-karya para sejarawan sebelumnya. Yang kedua tuh ada Muqaddimah yang isinya tuh tentang kelebihan ilmu sejarah. Yang pertama, buku pertama ini sebenarnya adalah buku pertama kitab Al-Ibrar, tapi kemudian dipisahkan dari bagian-bagian lainnya dan menjadi kitab tersendiri yaitu Muqaddimah. Nah, di dalam buku Muqaddimah ini ada 6 bab. Yang pertama, bab 1 itu berisi tentang kebudayaan umat manusia pada umumnya. Terus yang bab kedua itu berisi uraian tentang kebudayaan primitif Baduy dan bangsa-bangsa suku-suku yang biadab. Yang ketiga itu ada uraian tentang negara-negara secara umum. Yang keempat ada tentang negeri, kota-kota dan kebudayaan. Yang kelima berisi uraian tentang penghidupan dengan berbagai macam pendapatan dan kegiatan ekonomi. Yang terakhir berisi uraian tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan dan metode-metode yang secara seluruh aspeknya itu bisa disebut sejarah sastra Arab. Nah, yang terakhir adalah kitab At-Tarikh. Selain kitab Al-Ibrar dan Muqaddimah, karya terpenting Ibnu Khaldun lainnya adalah kitab At-Tarikh yang merupakan kitab autobiografi Ibnu Khaldun semula. Kitab ini ia beri nama dengan kitab At-Tarikh bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza Al-Kitab. Tetapi setelah direvisi dan lengkapi dengan hal-hal yang baru, ia mengubah namanya menjadi At-Tarikh bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza Al-Kitab Warihtatu Garban wa Syarqan. Nah, Ibnu Khaldun tidak hanya mengungkapkan dalam kehidupan ini tentang kepribadiannya, tetapi juga tentang tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan politik dunia Islam pada waktu itu, khususnya di daerah Maghribi. Selain itu, ia uraikan pula sebagian besar peristiwa yang ia alami semasa hidupnya, kasidah-kasidah yang ia susun, dan surat-surat yang ia kirimkan kepada tokoh penting pada masanya atau yang ia terima dari mereka. Selain ketiga kitab tersebut, ia juga memberikan ikhtisar pada kitab Al-Muwassal karya Hilman Fakhruddin Ar-Razi. Nah, boleh di next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kunci kemakmuran negara menurut Ibnu Khaldun. Boleh di next. Nah, di sini menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Dengan demikian, negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut akan diekspor dan pada akhirnya akan menambahkan kemakmuran di negara tersebut. Nah, kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibnu Khaldun bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara serta peralatan.
Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk peralatan, dan dengan demikian akan ada kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunan dan kesejahteraan. Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Menurut Ibnu Khaldun, hanya negara yang memiliki ashabiyah yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa ashabiyah pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme absolut yang membuat hancurnya sebuah negara. Konsep ashabiyah yang dimaksud Ibnu Khaldun dalam makna luas bila ditarik pada datar kehidupan berbangsa bernegara disebut dengan solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah, bahkan terpecahlah suatu negara. Menyadari bahwa eksistensi negara merupakan sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya. Maka Ibnu Khaldun mencoba mengetengahkan konsep negara dalam pemikiran politiknya secara universal dan fleksibel. Ibnu Khaldun tidak menyebutkan bentuk negara secara real dan transparan. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menentukan bentuk negaranya sesuai dengan cita-cita suatu bangsa yang bersangkutan. Melihat pemikiran tersebut, terkesan bahkan Ibnu Khaldun sepertinya terwarnai oleh pandangan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa negara merupakan sesuatu yang diperlukan bagi menegakkan perintah agama. Boleh di next. Boleh. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai mekanisme harga oleh Saudari Fitri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen, baik dari segi pasar output barang ataupun input, faktor-faktor produksi. Hasil net dari tarik-menarik tersebut merupakan terjadinya harga ditambah dengan faktor produksinya. Harga yang adil merupakan harga nilai barang yang dibayarkan untuk sesuatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barangnya tersebut. Aquinas mendefinisikan bahwa harga yang adil sebagai harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply and demand di mana tidak ada unsur spekulasi. Boleh di next slide. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Yang kedua ada biaya. Biaya merupakan dasar bagi produsen atau perusahaan untuk menetapkan harga produknya. Tetapi terdapat beberapa bentuk biaya perusahaan. Pertama, biaya tetap yang disebut dengan fixed cost, dikenal juga dengan overhead, merupakan biaya yang tidak berubah sejalan dengan tingkatnya produksi dan penjualan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah langsung sesuai dengan tingkat produksi. Terakhir ada biaya tetap atau total cost, adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk sesuatu tingkat produksi. Harga ditetapkan dengan sekurang-kurangnya dan dapat menutupi biaya total dari produksi. Yang ketiga ada penawaran. Nah, penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjualan pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada investasi pemerintah. Investasi pemerintah secara langsung. Yang pertama menetapkan harga minimum atau disebut dengan floor price. Penetapan harga minimum merupakan penetapan harga yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produsen,
Penetapan harga minimum ini dilakukan pemerintah supaya tidak ada pihak yang membeli dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mahal atau lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan harga maksimum yang disebut dengan selling price. Penetapan harga minimum atau disebut dengan harga eceran tinggi atau HET dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga pasar terlalu tinggi di luar daya beli masyarakat atau konsumen, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Nah, investasi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda pada berbagai komoditas. Pemerintah bisa saja menetapkan tarif pajak yang tinggi pada barang-barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri. Dengan cara ini, konsumen dapat membeli produk dengan dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Pemberian subsidi. Intervensi atau campur tangan pemerintah dalam penetapan harga pasar dapat dilakukan melalui pemberian subsidi. Subsidi bisa diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang menghasilkan barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada pemerintah kepada perusahaan yang baru berkembang agar mampu bersaing dengan produk impor. Subsidi ini dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga dan melindungi konsumen maupun produsen secara menekan laju inflasi. Nah, yang terakhir ini ada jenis pasar. Jenis pasar itu akan menentukan harga karena kebebasan penjual dalam menentukan harga bervariasi berdasarkan jenis-jenis pasar. Boleh di next slide. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga. Menurut Ibnu Khaldun, harga yang relatif murah akan terjadi apabila persediaan banyak. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut dan berakibat pada harga yang rendah. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kota yang padat penduduknya, harga barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini disebabkan oleh kemewahan meningkat di sebuah kota yang padat penduduknya. Kebutuhan penduduk meningkat demi hidup mewah. Pemerintah akan barang-barang mewah juga terus mengalir sehingga mereka menjadi terbiasa. Kemudian barang-barang itu menjadi kebutuhan pokok. Bersamaan dengan hal itu, semua pekerja menjadi berharga di suatu wilayah dan barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini akan terjadi apabila harga penjualan barang, kemudian apabila suatu kota berkembang dan bertambah banyak populasinya, maka pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas. Karena banyaknya tujuan yang terarah untuk memperoleh kehidupan yang mewah dan pajak yang diambil pemerintah dari pasar atau transaksi bisnis, maka harga barang-barang pelengkap banyak bahan makanan, pekerjaan akan menjadi sangat mahal. Hal ini berdampak pada pembelanjaan penduduk di suatu wilayah meningkat sesuatu dengan besarnya jumlah penduduk. Dalam keadaan ini, mereka membutuhkan lebih banyak harta untuk pengeluaran bagi dirinya dan keluarganya, yang digunakan untuk membeli semua kebutuhan hidup mewah mereka. Menurut Ibnu Khaldun, mahalnya harga di suatu kota atau wilayah yang padat penduduknya dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, besarnya kebutuhan yang disebabkan oleh meratanya hidup mewah di suatu wilayah padat penduduknya. Kedua, mudahnya orang-orang yang mencari penghidupan di kota besar menyebabkan bentar. Oke, nanti tolong dikat aja dari mulai yang kedua ya. Nah, yang kedua, mudahnya orang-orang mencari mempengaruhi penentuan harga di pasar adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menetapkan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan pemerintahan menyebabkan kenaikan harga. Demikian juga sebaiknya. Penurunan pada penawaran atau kenaikan pada permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang drastis akan sangat merugikan perekonomian makro, terutama para pengrajin dan pedagang. Hal itu juga akan mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan merugikan konsumen. Selain itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa biaya produksi juga mempengaruhi harga suatu barang.
Barang-barang tersebut antara lain barang hasil industri dan barang hasil pertanian, seperti yang terjadi di Andalusia. Harga kebutuhan meningkat karena biaya pengolahan tanah meningkat untuk membeli pupuk dan membayar para pekerja. Menurutnya, jika biaya produksi untuk suatu barang meningkat, maka kualitas barang tersebut juga meningkat dan berdampak pada kenaikan harga. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga pada saat ini. Coba next slide dulu dah. Oh enggak, belum. Baik lagi. Nah, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga pada saat ini. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam bukunya Muqaddimah bahwa ketika suatu kota luas dan padat penduduknya, maka harga barang kebutuhan pokok akan menjadi murah dan barang perlengkapan menjadi mahal. Hal ini disebabkan karena permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat sehingga harga menjadi murah. Orang-orang yang tinggal di kota besar akan beranggapan bahwa makanan sangat penting untuk dirinya dan keluarganya, sehingga mereka semua akan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika orang yang mengumpulkan barang kebutuhan pokok, maka barang kebutuhan pokok tersebut akan berlimpah karena setiap orang memiliki kelebihan barang kebutuhan. Oleh karena itu, harganya menjadi murah. Nah, begitu pula yang terjadi apabila pada mekanisme harga saat ini, kota-kota yang luas dan padat penduduknya terdapat permintaan barang-barang kebutuhan pokok yang banyak dan menyebabkan harganya murah. Sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan apabila harga suatu barang murah, maka permintaan akan barang tersebut menjadi banyak. Mekanisme harga yang menyebabkan murahnya harga seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan kondisi mekanisme harga pada saat ini. Sebaliknya, Ibnu Khaldun menjelaskan apabila sebuah kota terdapat penduduknya yang sedikit, maka akan berdampak juga pada mahalnya harga. Hal serupa terjadi pada mekanisme harga pada saat ini, yang dimana kota kecil dengan penduduknya yang sedikit, permintaan pada barang kebutuhan pokok itu juga sedikit. Penyebabnya adalah ketersediaan bahan makan juga sedikit, lapangan pekerjaan yang tersedia juga sedikit, sehingga orang-orang yang tinggal di sana merasa khawatir akan kehabisan barang kebutuhan pokok mereka. Nah, oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk mempertahankan barang kebutuhan pokok mereka dengan cara menyimpan barang-barang yang mereka miliki. Selain itu, mereka tidak mempunyai permintaan atau penawaran terhadap bahan makanan akibat dari kondisi kota yang lemah dan bisnis yang mereka lakukan kecil. Hal ini yang menyebabkan biaya kelangkaan pada barang kebutuhan pokok di kota dengan jumlah penduduk yang sedikit. Akibatnya orang-orang harus membayar mahal untuk mendapatkan barang tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun ini memiliki kesamaan dengan keadaan saat ini, bahwasanya daerah yang penduduknya sedikit dan peradabannya masih lemah, kegiatan perekonomian mereka akan menjadi lemah. Orang-orang akan menyimpan barang persediaan mereka yang mereka punya. Mereka tidak memiliki cukup barang untuk ditawarkan dan barang kebutuhan akan menjadi langka sehingga harganya akan menjadi mahal. Nah, yang kedua tentang biaya. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga memiliki relevansi dengan kondisi mekanisme harga saat ini. Mekanisme harga pada saat ini. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam bukunya Muqaddimah bahwa ketika suatu kota luas dan padat penduduknya, maka harga barang kebutuhan pokok akan menjadi murah dan barang perlengkapan menjadi mahal. Hal ini disebabkan karena permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat sehingga harga menjadi murah. Orang-orang yang tinggal di kota besar akan beranggapan bahwa makanan sangat penting untuk dirinya dan keluarganya, sehingga mereka semua akan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika orang yang mengumpulkan barang kebutuhan pokok, maka barang kebutuhan pokok tersebut akan berlimpah karena setiap orang memiliki kelebihan barang kebutuhan. Oleh karena itu, harganya menjadi murah. Nah, begitu pula yang terjadi apabila pada mekanisme harga saat ini, kota-kota yang luas dan padat penduduknya terdapat permintaan barang-barang kebutuhan pokok yang banyak dan menyebabkan harganya murah. Sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan apabila harga suatu barang murah, maka permintaan akan barang tersebut menjadi banyak. Mekanisme harga yang menyebabkan murahnya harga seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan kondisi mekanisme harga pada saat ini. Sebaliknya,
Ibnu Khaldun menjelaskan, apabila sebuah kota terdapat penduduknya yang sedikit, maka akan berdampak juga pada mahalnya harga. Hal serupa terjadi pada mekanisme harga pada saat ini, yang dimana kota kecil dengan penduduknya yang sedikit, permintaan pada barang kebutuhan pokok itu juga sedikit. Penyebabnya adalah ketersediaan bahan makan juga sedikit, lapangan pekerjaan yang tersedia juga sedikit, sehingga orang-orang yang tinggal di sana merasa khawatir akan kehabisan barang kebutuhan pokok mereka. Nah, oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk mempertahankan barang kebutuhan pokok mereka dengan cara menyimpan barang-barang yang mereka miliki. Selain itu, mereka tidak mempunyai permintaan atau penawaran terhadap bahan makanan akibat dari kondisi kota yang lemah dan bisnis yang mereka lakukan kecil. Hal ini yang menyebabkan biaya kelangkaan pada barang kebutuhan pokok di kota dengan jumlah penduduk yang sedikit. Akibatnya orang-orang harus membayar mahal untuk mendapatkan barang tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun ini memiliki kesamaan dengan keadaan saat ini, bahwasanya daerah yang penduduknya sedikit dan peradabannya masih lemah, kegiatan perekonomian mereka akan menjadi lemah. Orang-orang akan menyimpan barang persediaan mereka yang mereka punya. Mereka tidak memiliki cukup barang untuk ditawarkan dan barang kebutuhan akan menjadi langka sehingga harganya akan menjadi mahal. Nah, yang kedua tentang biaya. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga memiliki relevansi dengan kondisi mekanisme harga saat ini. Terdapat macam-macam biaya produksi seperti biaya gaji pekerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya operasional. Seperti yang terjadi pada produksi barang pertanian, tanah diolah untuk memproduksi bahan makanan seperti beras. Untuk itu diperlukan pupuk sebagai penyubur tanah, tenaga ahli atau mesin untuk mengolah tanah dan hasil panen, dan obat pembasmi hama yang menyerang tanaman. Naiknya biaya untuk memproduksi barang tersebut, maka kualitasnya akan meningkat pula dan harganya akan semakin mahal. Selain itu, biaya pekerja juga menyebabkan harga menjadi mahal. Menurut Ibnu Khaldun, keahlian yang dimiliki pekerja mempengaruhi beberapa besar upah yang diterimanya. Semakin seorang memiliki keahlian akan suatu pekerja, semakin besar pula upah yang diterima. Upah yang besar inilah yang meningkatkan harga suatu barang. Yang ketiga, intervensi pemerintah. Selain permintaan dan penawaran, Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme harga yang disebabkan oleh intervensi pemerintah. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak yang mempengaruhi harga memiliki relevansi dengan kondisi perekonomian pada saat ini. Salah satu fungsinya yaitu bea cukai adalah untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan impor, tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah yang disebut dengan KIT/IKM agar dapat maju dan berkembang sehingga dapat bersaing di pasar global. Secara umum, Ibnu Khaldun sangat menekankan pada sistem pasar bebas, artinya harga di pasar benar-benar terjadi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menentang intervensi pemerintah terhadap mekanisme penetapan harga. Namun, ketika harga di pasar telah mengalami distorsi, maka pemerintahan perlu ikut campur dalam menetapkan harga. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Seperti penetapan harga eceran tertinggi HET yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga membuat regulasi berupa penetapan harga minimum atau floor price guna melindungi konsumen dari produsen yang menyalahgunakan harga. Ketika harga suatu barang di pasar murah, produsen akan memanfaatkan harga tersebut dengan membeli barang-barang dengan membeli barang sebanyak mungkin kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan intervensi agar tidak terjadi distorsi pasar. Permintaan dan penawaran tetap seimbang dan harga yang tercipta adalah harga yang adil. Kesimpulannya, menurut Ibnu Khaldun, mekanisme harga terjadi apabila alamiah tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Permintaan dan penawaran suatu barang mendorong naik dan turunnya harga barang. Ketika barang yang tersedia di suatu wilayah banyak dan melebihi surplus dari kebutuhan penduduk, maka permintaan akan meningkat dan barang tersebut akan dijual dengan harga yang murah. Sebaliknya, jika barang yang tersedia di suatu wilayah sedikit, maka penawaran akan turun sehingga barang tersebut akan dijual dengan harga yang mahal.
Nah, selain itu, Ibnu Khaldun, biaya produksi juga mempengaruhi harga. Semakin besarnya biaya yang dikeluarkan untuk produksi suatu barang, semakin besar pula harga dari barang tersebut. Hal ini terjadi tanpa adanya rekayasa dari produsen. Ibnu Khaldun menentang adanya regulasi harga oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketidakseimbangan harga pasar. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa ada relevansi antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan kondisi mekanisme harga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, adanya produksi mempengaruhi naik turunnya harga. Yang kedua, Hal ini dapat dibuktikan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, adanya pengaruh penawaran dan permintaan terhadap harga suatu barang. Kedua, besar kecilnya biaya produksi mempengaruhi naik turunnya harga. Yang ketiga, regulasi harga oleh pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan pasar yang normal, kecuali ketika ada kondisi yang memerlukan. Pada dasarnya regulasi harga tidak diperlukan. Boleh di next slide. Nah, konsep uang dan stabilisasi moneter. Ekonom-ekonom yang menentukan kembali mekanisme yang telah ditentukannya terlalu banyak yang biasa disebut. Selain masanya, Al-Maghrizi juga sepakat dengan apa yang dikatakan Khaldun mengenai uang yang dianalisis melalui telaah sejarah tentang mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Yang pertama, adanya pengaruh penawaran dan permintaan terhadap harga suatu barang. Kedua, besar kecilnya biaya produksi mempengaruhi naik turunnya harga. Yang ketiga, regulasi harga oleh pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan pasar yang normal, kecuali ketika ada kondisi yang memerlukan. Pada dasarnya regulasi harga tidak diperlukan. Boleh di next slide. Nah, konsep uang dan stabilisasi moneter. Ekonom-ekonom yang menentukan kembali mekanisme yang telah ditentukannya terlalu banyak yang biasa disebut. Selain masanya, Al-Maghrizi juga sepakat dengan apa yang dikatakan Khaldun mengenai uang yang dianalisis melalui telaah sejarah tentang mata uang yang digunakan oleh umat manusia, dan juga mengenai kualitas mata uang yang buruk akan melenyapkan kualitas mata uang yang baik. Selain itu, juga ada beberapa fuqaha yang setuju dengan konsep uang menurut Ibnu Khaldun, seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar berfungsi sebagai mestinya. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun yang sudah memprediksikan bahwa uang hanya sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan ini banyak disinggung oleh pakar ekonomi modern. Juga oleh karenanya mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi penukaran, dan media simpanan. Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang, artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta atau cadangan yang dimiliki oleh pemerintah. Harta cadangan ini tidak harus berupa emas atau perak, tetapi harus mempunyai nilai yang setara dengan emas dan perak, karena harga emas dan perak relatif stabil sehingga dapat menjadi acuan bagi harga yang lain. Boleh di next slide. Nah, pandangan Ibnu Khaldun tentang nilai uang dalam sektor moneter, bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor pergerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan kerja, dan menimbulkan permintaan pasar terhadap produksi lainnya.
Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Uang merupakan penentu taraf kemakmuran yang berkeadilan. Oleh karena itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya, menambah lagi dari jumlah uang yang beredar. Nah, selain emas dan perak sebagai standar ukuran nilai uang, beliau juga menyebutkan bahwa harga emas dan perak ini tidak akan mengalami fluktuasiasi karena bersifat konstan, tidak seperti harga-harga yang lainnya. Boleh di next slide. Oke, saya ingin melanjutkan makalah dari kelompok kami, yang mana pada materi yang ingin saya bawakan mengenai Ibnu Khaldun Circle atau Equity Circle, atau Umar Chapra menyebutnya model dinamika interdisiplin Ibnu Khaldun yang dapat dijelaskan dalam nasihat kepada penguasa negara sebagai berikut. Kekuatan penguasa al-mulk tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah. Syariah tidak dapat terimplementasikan kecuali dengan penguasa. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat. Rakyat tidak dapat terpelihara kecuali dengan kekayaan. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Keadilan adalah kriteria Allah menilai hambanya. Penguasa bertanggung jawab mengaktualisasikan keadilan. Nasihat tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Itu ada model ilustrasinya. Nasihat Ibnu Khaldun disebut Equus Principle atau biasa disebut kalimat hikamiah atau 8 prinsip kebijakan politik Ibnu Khaldun. Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara mutual. Dalam formulasi Al-Quran tersebut, titik awal dan titik akhirnya tidak dapat dibedakan. Kalimat hikamiah merefleksikan karakter analisa Ibnu Khaldun yang dinamis dan interdisiplin. Interdisiplin karena tidak merujuk penyebab kemunduran peradaban pada satu faktor saja, melainkan pada semua variabel penting sosial, ekonomi, dan politik, termasuk syariah. Pemegang kekuasaan politik atau wazi, masyarakat atau rijal, kekayaan atau cadangan sumber daya atau mal, pembangunan atau imaroh, dan keadilan atau al-adl. Dalam suatu hubungan sirkular dan interdependen, masing-masing faktor saling mempengaruhi, dan pada saat yang sama juga menerima pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Dua link paling krusial dalam rantai sebab akibat adalah development dan justice. Development sangat esensial karena kecenderungan alamnya dalam masyarakat adalah selalu berkembang, tidak diam, dan stagnan. Perkembangan tersebut dapat berupa kemajuan atau justru kemunduran. Development tidak semata melalui pertumbuhan ekonomi. Development meliputi segenap aspek pertumbuhan pembangunan manusia, sehingga setiap variabel saling memperkaya dan diperkaya satu sama lain, sehingga dapat memberikan kontribusi pada well-being yang sebenarnya atau kebahagiaan masyarakat, dan kontribusi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan peradaban semata, melainkan juga untuk kemajuannya. Development tidak akan pernah mungkin terwujud tanpa justice. Dua faktor tersebut berinteraksi sangat dekat dalam analisis Ibnu Khaldun, sehingga keduanya ditampilkan sejajar dan bersamaan dalam diagram Circle of Equity. Keadilan sebagaimana pembangunan oleh Ibnu Khaldun tidak dipahami dalam konteks yang sempit, melainkan dalam konteks yang lebih komprehensif yang meliputi keadilan untuk seluruh umat manusia. Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terrealisasi tanpa menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan, brotherhood, dan kesetaraan sosial, social equity, jaminan keamanan hidup, keamanan properti, penghargaan terhadap agama,
kejujuran, dan pemenuh kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi, dan politik, penghargaan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat manusia dalam segala bentuknya. Variabel lain syariah merujuk pada nilai-nilai, values, dan institusi atau peraturan untuk membuat masyarakat memenuhi kewajiban dan mencegah kerusakan sosial untuk memastikan penegakan keadilan, pembangunan, dan tercapainya well-being untuk semua. Peraturan tersebut dapat formal atau informal, tertulis maupun tidak tertulis. Setiap masyarakat pasti memiliki serangkaian peraturan berdasarkan sistem nilai mereka sendiri. Dasar utama peraturan ini dalam masyarakat muslim adalah syariah. Syariah tidak mungkin dapat memainkan peran yang berarti kecuali melalui implementasi yang adil dan imparsial. Menjadi kewajiban dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan imparsial. Kekayaan menyediakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan, mengefektifkan performansi peranan pemerintah dan tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat. Relasi fungsional analis Ibnu Khaldun dijelaskan oleh Umar Capra dalam persamaan sebagai berikut. G sama dengan F, kurung tutup S, N, W, G, dan J. Persamaan di atas belum dapat menggambarkan model dinamis Ibnu Khaldun secara utuh, tetapi masih memrefleksikan karakter multidisiplin dengan memperhitungkan semua variabel mayor yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Dalam persamaan ini, G ditampilkan sebagai variabel terikat karena salah satu perhatian utama Ibnu Khaldun adalah untuk menerangkan bagaimana kemajuan dan kemunduran dari dinasti-dinasti atau suatu peradaban. Menurutnya, kekuatan atau kelemahan dinasti bergantung pada kekuatan atau kelemahan otoritas politik yang mewujudkan otoritas politik. Harus menjamin well-being bagi masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai dengan aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah dan pembangunan serta distribusi kekayaan yang setara. Relasi sebab akibat yang normal mungkin tidak harus reversible, tetapi dalam masyarakat manusia yang ditekankan Ibnu Khaldun, hubungan sirkular dan saling kebergantungan umum cenderung reversible. Implikasinya, mekanisme trigger pada kemunduran suatu masyarakat yang dalam analisis Ibnu Khaldun adalah kegagalan government. Bisa tidak sama untuk setiap masyarakat, bisa dipicu oleh variabel manapun. Contohnya, disintegrasi keluarga yang merupakan bagian integral dan dari N dalam model di atas. Disintegrasi keluarga membawa pendidikan yang tidak tepat kepada anak-anak selanjutnya, membawa penurunan pada kualitas sumber daya N yang merupakan dasar sebuah peradaban. Kemunduran peradaban juga disebabkan kelemahan ekonomi hasil dari kesalahan sistem S. Seperti contoh, kasus ekonomi totalitarian atau institusi dan values yang buruk seperti yang dihadapi banyak negara berkembang saat ini. Oke, materi selanjutnya adalah analisis dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam menangani kebijakan moneter, Ibnu Khaldun telah memberikan kontribusi pemikiran dengan konsep kesetaraan atau keadilan. Keadaan yang memicu saat terjadi moneter membuat keuangan negara tidak stabil, sama halnya dengan konsep yang terjadi sekarang. Seketika harga dapat melonjak naik dan terkadang turun. Aktivitas ekonomi pun sudah cukup banyak dan tentu tingkat terjadi fluktuasi juga semakin tinggi. Analisis masa kini. Yang pertama, mekanisme harga. Pada prinsipnya, mekanisme pasar diartikan harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran, supply and demand. Jika supply lebih besar daripada demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Dalam implementasi sehari-hari, belum bisa dipastikan kegiatan yang terbentuk di pasar apakah memang berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Tidak ada unsur intervensi, tidak ada unsur permainan oleh kelompok kekuatan tertentu yang membentuk kartel dan sebagainya. Dalam pasar bebas misalnya,
terkadang ada terjadinya saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar. Wajar di sini berarti fluktuasi harga yang terjadi berlangsung secara normal, tidak ekstrim. Tapi terkadang juga sering memperlihatkan ada saham-saham yang harganya bergerak secara ekstrim, naik secara menonjol dan turun secara drastis. Fakta di pasar memang seringkali menunjukkan ada beberapa saham yang mencatat kenaikan yang sangat pesat tanpa didukung oleh informasi memadai. Kenaikan harga dapat mencapai di atas 50% bahkan lebih, hanya dalam waktu beberapa hari, kurang dari 1 bulan. Kenaikan harga 50-100% dalam tempo kurang dari 1 bulan tentu merupakan keuntungan yang menawan dan menggiurkan. Saham di pasar modal ini bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kejelian dan kepekaan tinggi untuk melihat mana saham yang memang bergerak berdasarkan mekanisme pasar dan mana saham yang bergerak di luar mekanisme pasar. Disebut bergerak di luar mekanisme pasar karena faktor menunjukkan memang ada saham-saham tertentu yang pergerakan dikendalikan oleh satu kekuatan tersebut meskipun hal itu sulit dibuktikan. Saham seperti yang harus diwaspadai oleh investor, Bursa Efek Indonesia selaku pengawas tidak mungkin mengambil tindakan karena kenaikan harga saham tadi berlangsung pada koridor pasar. Artinya tidak ada aturan pasar yang dilanggar. Karena itu investor harus ekstra hati-hati melihat kenaikan harga saham yang tidak didukung oleh faktor material. Oke, lanjut. Regulasi harga. Sejak awal 2010, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mengingatkan bahwa tingginya harga sembako tidak boleh dibiarkan karena semakin memberatkan masyarakat baik konsumen maupun rumah tangga maupun usaha kecil dan menengah. Harga sembako sejak awal tahun ini di lapangan tercatat harga telur ayam, cabai, beras, dan gula tetap bertahan tinggi seperti akhir tahun lalu. Melihat kondisi tersebut, ada baiknya pemerintah mendengar berbagai saran kajian yang disampaikan oleh banyak pengamat berkaitan dengan kerap terjadinya gejolak harga sembako yang berulang kali terjadi. Seiring dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, jika terjadinya ketidakstabilan harga di mana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli, maka pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Kebijakan pemerintah menyelesaikan masalah sesaat dibutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan impor terbukti menciptakan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, pemenuhan target produksi dan pembenahan di sisi jalur distribusi seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk mempercepat peningkatan produksi dan pembenahan pasar domestik dibanding pemberian subsidi langsung untuk operasi pasar atau pasar murah. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh barang kebutuhan pokok bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, harga yang terjadi pasti lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya rakyat miskin yang tingkat perekonomiannya rendah. Lalu, kebijakan moneter. Pada dasarnya, suatu kebijakan akan muncul apabila terjadi suatu gejala yang dirasakan. Terjadinya inflasi misalnya. Pada masa Ibnu Khaldun, inflasi timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak imbang, yaitu dengan pencetakan fulus yang nilai nominal tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun dan akhirnya timbul inflasi. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Khaldun adalah pencetakan fulus harus didasarkan pada keseimbangan volume fulus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Kemudian terhadap uang yang telah beredar di masyarakat disarankan untuk tidak membatalkannya. Bahkan Ibnu Khaldun menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai realnya. Pada keadaan sekarang, timbul inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, sehingga
terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambah permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total suatu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan ikut naik. Untuk menanggulangi inflasi tersebut, maka bank sentral diberikan wewenang khusus oleh pemerintah. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakan tidak boleh diintervensi oleh pihak luar di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, sehingga dari intervensi tersebut akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan suatu harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal, dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal kurs, yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia. Mungkin terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.